Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Sabda Yesus ini mengajarkan bahwa kalau kita memberi, tidak cukup hanya dengan ketulusan hati saja, tetapi memberi itu harus juga dengan bijaksana. Memberi bukan sekedar membagikan berkat, tetapi juga harus mengandung maksud baik untuk merahmati orang lain. Artinya, setiap pemberian kita dimaksudkan untuk dimanfaatkan dan bukan untuk disia-siakan atau ditelantarkan dan akhirnya mubazir. Itulah sabda Tuhan kepada kita, agar bijak dalam membagikan berkat yang kita terima darinya. Lalu Yesus melanjutkan agar kita juga bijak dalam bersikap. Ia sampaikan satu prinsip penting di dalam menjelaskan seluruh Alkitab. Dia katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita ingin mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh, maka kita harus berinisiatif melakukan apa yang kita inginkan dari orang lain. Apabila kita menginginkan orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita harus terlebih dahulu berbuat baik kepada mereka. Kita mau agar kesalahan kita dimaafkan. Ampunilah terlebih dahulu kesalahan orang lain kepada kita. Kita ingin diperlakukan dengan baik, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik terlebih dahulu. Kita mau hak kita dihargai, kita harus menghargai hak orang lain terlebih dahulu. Ya, tindakan aktif dan bukan pasif. Tetapi ini sangat berat. Sangat sulit untuk mempertahankan perasaan yang tulus dan mendalam untuk orang lain dengan konsisten. Tetapi apa yang sulit inilah yang harus kita lalui. Itu sebabnya Yesus melanjutkan agar kita bijaksana dalam menentukan arah atau jalan hidup kita. Yesus katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan,
dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan yang luas adalah hidup duniawi, yang banyak dihidupi oleh orang-orang berdosa. Apabila kita ikut hidup seperti itu, kita akan dibawa menuju kebinasaan. Tetapi Yesus menginginkan kita untuk memilih jalan yang sempit, jalan yang sesak. Karena jalan itulah yang membawa kita kepada kehidupan. Dan hanya sedikit orang yang memilih jalan tersebut. Meskipun jalan yang sempit itu terlihat hina dan remeh, tetapi justru itulah jalan menuju kehidupan. Siapa yang mau hidup dalam kerajaan Sang Mesias harus rela menempatkan dirinya sebagai yang hina. Ini adalah paradoks dari kerajaan Allah yang harus kita pahami dengan sempurna. Siapa yang ingin menjadi terbesar, biarlah dia menjadi yang terkecil. Siapa yang ingin menjadi pemimpin, biarlah dia menjadi hamba. Siapa yang mau mengasihi, harus siap disakiti, dikecewakan, dianggap rendah, dan dikosongkan. Jalan menuju surga itu begitu sempit, karena hanya mungkin dilewati melalui Yesus. Jalan itu bukan jalan yang populer. Menjadi orang Kristen mungkin akan membuat kita tidak disukai dan mengalami penganiayaan. Tetapi itulah jalan yang harus kita tempuh. Jalan yang sempit yang akan memimpin kita kepada keselamatan melalui Yesus.